Edukasi Kesehatan Cara Memberikan ASI yang Benar Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Bagaimana menyusui dengan benar? Susui bayi setelah lahir kurang lebih setengah hingga 1 jam. Kemudian bayi disusui setiap kali bayi ingin menyusui hingga bayi berumur 6 bulan. Nah, di sampingnya ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk melakukan menyusui dengan baik dan benar. Kemudian, bagaimana tanda-tanda bayi yang menerima cukup ASI? Yang pertama, bayi tidak rewel. Bayi buang air kecil sekitar 6-8 kali per hari. Yang ketiga, berat badan bayi bertambah. Tanda yang keempat, payudara terasa lunak setelah menyusui. Yang kelima, bayi ceria dan aktif ketika bangun tidur. Kemudian urin berwarna jernih. Dan yang ketujuh, kenaikan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan kurva. Lalu, kapan ASI sebaiknya diberikan saat ibu bekerja? Berikan ASI sebelum dan setelah pulang kerja, bila bayi berdarah penuh, bila di tempat kerja ada PPA. Beberapa hambatan menyusui dan cara mengatasinya. Hambatan yang pertama yaitu produksi pada ASI sedikit. Pada hari-hari pertama kelahiran, produksi ASI belum lancar. Ibu tidak perlu panik karena yang terpenting adalah keyakinan ibu bahwa ibu mampu memberikan makanan terbaik untuk bayinya. Jangan terburu untuk memberi tambahan susu formula, yakni pertama, ibu makan dan minum dengan menu gizi seimbang serta porsi lebih sering. Yang kedua, ibu cukup istirahat. Yang ketiga, perbaiki posisi menyusui dan cara menghisap yang benar. Dan yang terakhir, berikan ASI sesering mungkin, karena makin sering menyusui, makin banyak produksi ASI. Selanjutnya, hambatan yang kedua yaitu puting susu datar atau tenggelam. Apa itu puting datar dan apa itu puting tenggelam? Jadi, puting datar merupakan puting yang ditandai dengan beberapa tampilan, tidak terlalu menonjol atau bahkan rata dengan areola di sekitarnya dan berada di bawah jaringan payudara. Sedangkan puting tenggelam umumnya disebabkan karena kelenjar payudara pendek atau otot di sekitar puting melebar. Beberapa kesalahan yang sering terjadi, pertama, abai dengan perlekatan bayi. Yang kedua, tidak mencoba berganti posisi menyusui. Yang ketiga, tidak memompa sebelum menyusui. Dan yang keempat, tidak sering melakukan skin to skin. Yang terakhir, menyerah dan tidak konsultasi. Untuk solusi, yang pertama, pijat lembut pada area areola. Yang kedua, menggunakan bra untuk menyusui. Yang ketiga, menjepit puting dengan telunjuk dan jempol. 4. Menggunakan pompa ASI. 5. Aktivitas pompa susu dapat membantu puting. Selanjutnya yaitu cara untuk mengatasi puting yang lecet ataupun nyeri. Yang pertama, lakukan menyusui pada puting yang tidak sakit terlebih dahulu. Yang kedua, susui sebelum bayi lapar agar menghisap tidak terlalu kuat. Yang ketiga, perbaiki posisi menyusui dan cara menghisap bayi. Yang keempat, jangan membersihkan sedikit ASI untuk dioleskan pada puting selesai menyusui. Yang kelima, biarkan puting kering sebelum memakai bra. Yang keenam, kalau lecet tidak sembuh dalam 1 minggu, segera lakukan konsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Hambatan yang keempat yaitu payudara yang membengkak. Mastitis merupakan kejadian yang ditandai dengan adanya rasa sakit pada payudara yang disebabkan adanya peradangan payudara yang bisa disertai infeksi maupun non-infeksi. Kejadian mastitis sekitar 15-20% ibu menyusui yang terjadi pada 6-8 minggu pertama masa menyusui. Manifestasi klinis mastitis antara lain kemerahan, pembengkakan payudara, demam, atau infeksi sistemik. Ibu yang mengalami mastitis non-infeksi biasanya merasakan payudara terasa nyeri, bengkak, dan ketidaknyamanan.
untuk selanjutnya yaitu ada cara pencegahan payudara yang bengkak. Cara yang pertama yaitu ibu dibantu untuk mengeluarkan sebagian ASI setiap 3-4 jam dengan cara memerah dengan tangan ataupun pompa ASI yang direkomendasikan. Untuk cara yang kedua yaitu ibu juga bisa beristirahat untuk meningkatkan frekuensi menyusui terutama pada sisi payudara yang bermasalah serta melakukan pijatan dan kompres hangat di daerah benjolan. Hambatan yang kelima yaitu saluran ASI yang tersumbat. Penyebab dari ASI yang tersumbat diakibatkan oleh payudara yang membengkak dan juga pemakaian BH yang terlalu ketat. Cara mengatasi ASI yang tersumbat. Pertama, keluarkan ASI dengan tangan atau pompa. Kedua, kompres air hangat sebelum menyusui, kemudian kompres dengan air setelah menyusui.